Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Ikhwah fillah, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah, pemirsa Cahaya Hati yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Hidup kita senantiasa dalam kesaksian, dan ini sering kita sadari. Saksi pertama adalah hati nurani. Semua kita diberi oleh Allah hati, partikel hidayah, hidayah terkecil pada makhluknya. Sehingga dengan hidayah terkecil ini kita bisa mengenal diri kita. Apakah kita hamba Allah yang baik atau tidak? Suami yang baik atau tidak? Istri yang baik apa tidak? Semua bisa dijawab oleh hati yang diberi nur oleh Allah. Dan itu ada pada diri setiap kita. Karena itu Rasulullah SAW ketika menghadapi orang yang banyak bertanya yang sebenarnya dia tahu jawabannya, Rasul balik bertanya kepada orang itu, istafti qalbak. Kalau begitu tanyakanlah pada hati nuranimu. Inilah perangkat hidup yang ada pada tubuh kita, yang bisa mengontrol diri kita. Bahkan kita bisa bertanya tentang diri kita. Afik sekali rekamannya, karena hati nurani merekam semua aktivitas kita setelah menyaksikan kelakuan kita. Dia bagaikan black box, kotak hitam yang merekam semua aktivitas kita. Kalau pesawat jatuh, maka yang dicari adalah black box-nya, sehingga dapat diketahui mengapa pesawat itu jatuh. Apakah mesin error atau human error? Nah, kita punya black box itu, dan itu Allah ciptakan sangat rapi. Kita masih ingat rekaman-rekaman yang kita perbuat masa lalu, walau tidak semuanya. Apakah aku pernah melakukan dosa besar? Atau mungkin karena saking banyaknya sehingga kita lupa. Siapa orang yang pernah kita sakiti? Subhanallah. Semua dijawab oleh hati ini. Ikhwah fillah, cahaya hati rahimakumullah.
Tak kala manusia melakukan kemaksiatan, sebenarnya dia lebih dahulu bermaksiat pada dirinya. Jangan pernah bangga berhasil mendustai orang lain. Bersedihlah. Lebih dahulu dia mendustai dirinya sendiri. Karena kecenderungan hati nurani pada kebaikan. Fasawwaka fa'adalak. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Innal insana li rabbihi lakanud, wa innahu ala dhalika lasyahid. Manusia benar-benar kufur kepada Allah, benar-benar durhaka kepada Allah, benar-benar berbuat zalim kepada Allah, karena melakukan kemaksiatan dalam kesaksian hati nuraninya, dalam kesengajaan, dalam kesadaran. Boleh jadi banyak orang yang tertutup hati nuraninya, lalu dia bersama-sama melakukan maksiat. Mungkin sekarang bahasa yang tidak nyaman, maksiat bersama-sama. Sengaja, sadar, bahkan dalam rencana. Bukan tidak tahu, tahu. Ketika mulut berdusta, hati nurani menegur, itu dusta. Tapi mengapa terus berdusta? Berarti kita menekan hati nurani kita sendiri. Ketika tangan menerima sesuatu yang tidak halal, ini tidak halal, ini haram, ini uang rakyat. Lalu kenapa tangan itu menerima? Ketika kaki melangkah pada tempat yang tidak terpuji, hati nurani lebih dahulu mendakwahi, empu kaki, empu tubuh ini, itu tempat yang haram, berhenti, jangan engkau melangkah. Itulah teguran hati nurani, hati yang diberi hidayah oleh Allah. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja kaki itu melangkah. Berarti terjadilah proses zulmani, penyiksaan terhadap hati, sehingga timbul gelombang kegelisahan dalam hidup ini. Cahaya ditutup, yang disebut dengan zulmani, penzaliman diri. Kita menzalimi diri kita sendiri. Ikhwah fillah rahimakumullah. Karena itu orang-orang yang bertaubat selalu mengatakan kepada Allah dengan bahasa, aku telah menzalimi diriku sendiri. Seperti doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri karena telah melanggar larangan Allah. Itu kezaliman pada diri sendiri sebenarnya. Tidak ada yang diuntungkan. Rugi kepada diri sendiri. Kesannya untung orang yang berdusta, orang yang korupsi, orang yang menipu. Kesannya selamat, suami yang berzina. Tetapi sebenarnya dia menzalimi dirinya sendiri. Kalau engkau tidak ampuni kami, kalau engkau tidak maafkan kami, kalau engkau tidak sayangi kami, niscaya kami akan jadi hambamu yang merugi, hambamu yang celaka. Atau doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali hanya engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku hambamu yang zalim. Kalau la annahu minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus bukan orang yang berzikir, orang yang bertasbih, niscaya Nabi Yunus akan selamanya di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Allah ampuni, karena beliau mengakui kezaliman diri beliau, dan beliau minta ampun kepada Allah seraya mengatakan, Subhana, hanya Allah yang maha suci. Allahu Akbar.
Ikhwah fillah rahimakumullah. Bagaimana kalau sudah terjadi? Allah Maha Sayang, Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Belas Kasih. Allah beri kesempatan kita untuk bertobat kepadanya. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam bertobat, sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam bertobat. Maka hati yang tertutup zulmani ini akan kembali bercahaya. Segera bertobat dan perbanyak istighfar kepada Allah Jalla Jalaluhu. Minta ampun kepada Allah agar cahaya hati yang tertutup itu kembali terbuka, lalu menerangi hati kita, pikiran kita, lisan kita, mata kita, telinga kita, langkah kehidupan kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah kesempatan yang Allah berikan pada kita. Setiap lafaz zikir akan jadi pembersih hati. Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kaum muslimin yang banyak berzikir kepada Allah, disertai kaum muslimat yang banyak berzikir kepada Allah. Allah persiapkan untuk mereka ampunan dosa dan ganjaran yang mulia. Inna likulli syai'in saqalah wa inna saqalatal qulub zikrullah. Segala sesuatu ada sikatnya, ada pembersihnya, ada pengkilatnya. Pembersih hati yang kotor, pengkilat hati yang bernoda, zikrullah. Karena itulah hati orang beriman bercahaya, mengkilat, karena banyaknya dia minta ampun kepada Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Hati yang bersih akan mudah menerima hidayah Allah. Hati yang bersih, firasat tajam. Hati yang bersih, doa mustajab. Hati yang bersih mengundang perhatian para malaikat, sehingga mengalirlah bisikan-bisikan kebaikan yang disebut dengan ilham itu. Hati yang bersih tumbuh kembang akhlak yang mulia. Hati yang bersih tenang, damai, karena yang buat gelisah itu adalah dosa. Mahaka fi sadrika. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu dosa, sesuatu yang membuat kau gelisah, nggak nyaman, nggak pede. Orang beriman tuh nggak pede karena dosa yang dia perbuat. Fi'luz dzunub syu'mun, apalagi dosa itu akan menciptakan kesialan-kesialan dalam hidupnya. Qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum kaum musrifun. Kemalangan-kemalangan terjadi itu karena perbuatan dosamu kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena itulah orang beriman senantiasa menjaga hatinya dengan zikir. Selama ia berzikir, maka terjadilah prosesi pembersihan hati. Maka hati itu terang. Cahaya yang tertutup oleh zulmani tadi kembali terbuka, lalu menerangi hatinya sehingga tenang, pikirannya jernih, lisannya hikam. Qaulan saqila, qaulan laina, qaulan baligha, qaulan ma'rufa. Dari mulut orang yang hatinya bercahaya, pikirannya jernih, keluarlah kalimat hikmah, kalimat bijak, sopan, santun, mulia, jujur, menyenangkan, halus tutur katanya, bahasa yang rendah hati. Dan itu buah dari hati yang bersih. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan
Ikhwah fillah, cahaya hati rahimakumullah yang dicintai oleh Allah. Hati yang terus dijikirkan itu akan menjadi raja yang menaklukkan nafsu untuk tunduk kepada Allah, sehingga menjadi nafsu mutmainnah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir hati itu akan tenang. Maka hati yang dizikirkan, hati yang tenang, damai, bahagia. Subhanallah. Dan ingat ikhwah fillah, tak kala hamba itu terus melakukan dosa, hati itu semakin keras. Maka dengan zikir, hati itu semakin lembut. Karena setiap kita melakukan dosa, hati itu mengeras. Kal hijarah, sebut dalam surah Al-Baqarah, kayak batu. Bal asudu qaswa, bahkan lebih keras daripada batu. Maka tak kala hamba itu bertaubat, yakhruju minhul ma, memancarlah dari batu yang keras itu air yang jernih. Maka itu ikhwah menyaksikan, tak kala hamba Allah itu berzikir, khusyuk, air matanya menetes, lembutlah hatinya. Lembut hatinya. Orang yang mudah menangis karena Allah itu memang lembut hatinya, memancar cahaya, keluar cahaya yang tertutup tadi. Itulah awal dari taubatnya seorang hamba Allah yang tadinya tenggelam dalam zulmani kegelapan. Ia mulai menuju Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Wa yahiru li adqan yabqun wa yaziduhum khusu'a. Karena khusu' ia menangis. Karena menangis tambah khusulah dia. Karena itu dua tetesan yang dibanggakan oleh Allah di hari kiamat nanti. Pertama, tetesan darah para syuhada, tetesan darah para mujahidin. Dan yang kedua, tetesan air mata menangis karena ia takut kepada Allah. Air mata taubat, air mata khusyuk dalam ibadah, dalam zikirnya. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon padamu, bukalah hati kami ini. Bukalah hati kami yang tertutup karena dosa-dosa kami, karena sifat-sifat buruk kami, sombong, hasud, munafik, riya, sum'ah, ujub, bangga diri. Angkat semua sifat tidak terpuji yang menutup hati nurani ini ya Allah. Angkatlah semua kebodohan-kebodohan kami ya Allah. Angkatlah kecintaan kami, keterlaluan kepada dunia ini, sehingga membutakan hati kami dari ingat kepada hari akhirat, dari ingat kepada alam kubur, dari ingat sakaratul maut yang semakin mendekat. Bukalah hati ini ya Allah, sehingga hamba dapat merasakan keagungan-Mu, kemuliaan-Mu, keindahan-Mu, bahkan kedahsyatan-Mu. Hamba ingin selalu bersama-Mu ya Allah. Hamba tidak sanggup menghadapi godaan dunia ini, kecuali Engkau selalu bimbing hamba dengan cahaya ridha-Mu, dengan cahaya rahmat-Mu, dengan cahaya maghfirah ampunan-Mu, dengan cahaya bimbingan-Mu, dengan cahaya barokah-Mu, dengan cahaya-Mu ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Sempurnakanlah cahaya-Mu untuk kami, dan ampunilah dosa hamba. Jangan tinggalkan hamba. Hamba ingin selalu bersama-Mu. Bahagiakan hamba. Allahu Akbar walillahil hamd. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Semoga ikhwah filah cahaya hati senantiasa dalam berkahnya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.